Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Dursul Lughah li ghairi natiqina biha li Syekh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu taala. Sebelum masuk kitab, kita beri penjelasan terkait pelajaran 10, apa saja materi yang akan dipelajari di dalamnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari fi'il mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari. Bahasa Arab hanya memiliki 3 bentuk kata kerja, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ini madhi yang lampau, mudhari sekarang, akan datang, kemudian yang amr ini kata perintah. Kita telah mempelajari fi'il madhi. Pada bab ini kita akan mempelajari fi'il mudhari. Kita akan belajar fi'il amr pada pelajaran 14. Pada fi'il mudhari, salah satu dari 4 huruf ini mengawali kata kerja. Hurufnya ini 4. Disingkat biasanya Anita. Itu alif atau hamzah, nun, ya, ta. Ini huruf yang berada di awal dari fi'il mudhari. Salah satu dari 4 ini. Kita telah mempelajari bahwa dia telah menulis adalah kataba. Sekarang dia menulis adalah yaktubu. Perhatikan bahwa yaktubu berarti dia menulis. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Sekarang mari kita lihat perbedaan di antara bentuk madhi dan mudhari. Yaktubu, kataba. Kita telah belajar bahwa sebagian besar kata kerja dalam bahasa Arab memiliki 3 huruf atau sulasi mujarrad. Di ini 1 huruf, 1, 2, 3, ada 3 huruf sulasi mujarrad. Dalam fi'il madhi, dalam fi'il madhi 3 huruf ini. Huruf pertama berharokat fathah, ka, dan dalam mudhari berharokat sukun, ka-nya itu disukun, yak. Huruf ketiga berharokat fathah, ba. Dalam madhi dan dhamma dalam mudhari. Fathah dalam madhi, dhamma dalam mudhari. Ini bu, ini ba, ini bu. Huruf kedua dapat memiliki salah satu dari ketiga huruf hidup, fathah, kasrah, atau dhamma. Ini yang ketiga, ini tu ini ya. Bisa nanti kasrah atau fathah. Tergantung kata kerjanya nanti, baik dalam madhi maupun mudhari. Berdasarkan harokat vokal pada huruf kedua, fi'il terbagi dalam 6 kelompok. Pada bagian ini kita mempelajari 4 diantaranya. Yang pertama, kelompok AU. Dalam kelompok ini huruf kedua berharokat A. Huruf kedua ini ta dalam madhinya, dan U dalam mudhari ini tu, yaktu, kataba, yaktubu, qatala, yaktulu, sajada, yasjudu. Kalau madhinya fathah, untuk mudharinya dia dhammah. Kemudian kelompok yang AI. Dalam kelompok ini huruf kedua berharokat A, madhi, dan I dalam mudhari. Ini jalasa, ini A. Kemudian yang mudharinya ya jelisu, jadi kasroh. Huruf keduanya kasroh. Jalasa ya jelisu, doroba yadribu, gosala ya silu. Memukul, ini mencuci. Kemudian yang ketiga, kelompok AA.
Huruf kedua harokatnya A, zahaba ini ha dalam madi. Kemudian untuk mudhari A pula, yadhabu sama. Zahaba yadhabu pergi. Fataha yaftahu membuka. Qara'a yaqra'u membaca. Kemudian yang keempat, kelompok IA. Dalam kelompok ini huruf kedua berharokat I, kasroh pada madi. Fahima, ini hi-nya di kasroh. Kemudian mudhari'nya A, yafhamu memahami, faham. Syariba yashrobu minum. Hafidho yahfazu menghafal. Karena tidak ada kaidah yang menetapkan kelompok dari sebuah kata kerja, siswa harus mempelajari kelompok kata kerja setiap kali mempelajari kata kerja baru. Semua kamus yang baik menyebutkan hal ini. Apabila menyangkut kata kerja, biasanya bentuk madi dan mudhari disebutkan bersama. Jika Anda ditanya kita menulis dalam bahasa Arab, maka Anda katakan kataba yaktubu. Disebutkan duanya ya, madi dan mudhari'nya. Kemudian yang kedua, angka hitungan adat 21 sampai 30. Kedua bagian angka disatukan dengan waw. Contoh, wahidun wa ishruna taliban. Perhatikan bahwa bagian pertama dari bilangan ini berharokat tanwin. Wahidun wa ishruna, salasatun wa ishruna, arbatun wa ishruna, dan sampai tis'atun wa ishruna. Ini berharokat tanwin. Kemudian yang B, wahidun dan isnani. Mudzakkar dengan ma'dud mudzakkar, tetapi bilangan dari 3 sampai 9 adalah mu'annats. Contoh ini, wahidun wa ishruna rajulan. Isnani wa isruna rajulan. Salah satun, mulai yang ketiga, salah satun wa isruna rajulan. Arba'atun wa isruna rajulan. Khamsatun wa isruna rajulan. Sittatun wa isruna rajulan. Sampai tis'atun wa isruna rajulan. Untuk 1 dan 2 sama. Mudzakkar, muannas nanti. Wahidun wa isruna rajulan. Yang C, ma'dud berbentuk mufrad dan mansub. Nah, ini ma'dudnya yang dihitung ini rajulan, bentuknya mufrad, rajulan, kemudian mansub, harokatnya fathah, rajulan. Yang ketiga, at-tasi'atu illa rubu'an, jam 9 kurang 1/4. Illa sini secara harfiah berarti kecuali. Perhatikan bahwa isim setelah illa adalah mansub, rubu'an. Perhatikan juga yang berikut. As-sa'atul wahidatu illa asyara daqa'iqa. As-sa'atul tsaniyatu illa khamsa daqa'iqa. As-sa'atul khamisatu illa daqiqatan wahidatan. Yang keempat, kita telah mempelajari 2 arti dari la'alla. Pada pelajaran 1 yaitu A, saya harap, dan yang B, saya khawatir. Yang pertama disebut at-tarajji dan yang kedua disebut al-isfaq. La'allahu yarji'ul yauma muta'akhiran. Ini adalah isfaq. Artinya saya khawatir dia akan pulang terlambat hari ini. Jadi maknanya yang isfaq. Ada yang tarajji, tergantung konteksnya nanti. Kalimat. Kemudian yang kelima, baina, antara isim yang mengikutinya adalah majrur karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contoh, jalasa Hamidun baina Bilalin wa Faisalin. Baina Bilalin wa Faisalin. Di mudhof ilaih. Baina harus diulang bila digunakan dengan domir. Contoh, hadza baini wa bainaka. Domirnya ya ini yang mutakalim dan ka engkau. Kemudian sini ada kosakata baru, maktabun meja, amilun bekerja,
tulun panjang, sajada yasjudu sujud, santimetrun sentimeter, fa'ala yaf'alu melakukan, raqiba yarkabu menaiki menunggangi, baina antara, bainahuma antara keduanya, daiman selalu, ahyana kadang-kadang, marratan ukhra sekali lagi, ardun lebar, pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau hamzah nanti ardun bumi, ini lebar. Masafatun jarak, kilometrun kilometer, mitrun meter, amila ya'malu bekerja, raka'a yarka'u ruku. Nah, bainahuma antara keduanya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.